Lain kalau hutan semua pun Indonesia ini apa kita sudah menjamin tuh makmur. Itu kan kita kan ada kali-kali ini ada logikanya. Ilmu pengetahuan itu adalah dibutuhkan untuk bagaimana memanfaatkan hutan tanpa menimbulkan kerusakan kan begitu. Jadi kalau kita pun memelihara hutan 100% ya percuma lah ilmu kehutanan yang sudah berkembang ini. Saya tidak setuju kalau dibilang penebangan hutan berarti merusak, tidak merusak. Pemanfaatan. Di sisi lain memang ada lokasi tertentu yang harus kita konserv dia, yang harus kita pertahankan sebagai hutan. Contoh pinggir sungai, sumber-sumber mata air, daerah-daerah resapan di puncak gunung. Dan di setiap perizinan pun dilokasikan itu. Itulah kawasan konservasi itu. Minimum kan kawasan konservasi itu 5% dari luasnya. Dan mereka sudah bikin itu di pinggir-pinggir sungai, sumber-sumber air sudah. Saya kira kalau dibilang orang pun Indonesia begini, ya betul kalau memang kita babat habis, tebang habis di seluruh areal secara membabi buta. Tapi kalau selektifnya kita di tempat yang datar, ya yang katakan kemiringannya landai, kita boleh tebang habis. Di tempat yang miringannya sudah agak curam sampai curam, ya kita kalau yang curam dia tidak boleh tebang, kalau yang agak curam penebangan terbatas. Saya kira itulah gunanya teknologi. Jadi kita belajar ilmu kehutanan untuk itu. Kita harus manfaatkanlah, sejengkal tanah pun tidak boleh sia-sia, tidak boleh dimanfaatkan. Itu kalau prinsip saya. Ya memang adalah kesilapan di masa lalu. Kesilapan di masa lalu itu ya pembabatan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada, kita akui itu ada di masa lalu. Tapi kan setelah 10 tahun terakhir ini saya kira sudah jauh terjadi perbaikan. Hutan yang kita tanam sudah lebih banyak daripada yang kita tebang. Seluruh Indonesia ya. Jadi sekarang sudah kita over product. Jadi potensi kayu kita di hutan itu mubazir sekarang tidak diambil. Sekitar 60 juta meter kubik. Itu bincang-bincang dengan Pak Dirjen kemarin. Kenapa kita terlalu takut dengan isu dari luar negeri itu? Sehingga takut kita untuk menebang, takut untuk beginilah. Ibaratnya kita tanam ubi, setelah dia ubinya gede kita nggak panen, kan rugi kita. Karena masa pertumbuhan yang paling cepat itu ada, tidak setiap saat dia sama pertumbuhannya kan. Setelah umur tertentu dia tidak bertumbuh lagi, berhenti. Berarti nilai tanah yang kita pakai itu kan berhenti dia. Kalau saya lihat, kenapa terjadi konflik ini ada kecemburuan saja. Kecemburuan dan dipolitisasi. Kalau kita kembali ke sejarah tahun 60-an kan isu yang paling sensitif untuk meruntuhkan wibawa pemerintah kan tanah. Sama dengan sekarang. Hanya saja kalau memang kita meminta kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat, ya berikan kontribusi yang bagus dalam bentuk apa? Kan itu bisa dalam bentuk pemberian subsidi untuk sekolah ke yang lebih tinggi, yang ini, yang real seperti itulah. Jangan bentuk uang. Kalau bentuk uang kan salah pakai. Jangan untuk beli beli baju, beli rokok gitu. Tapi kalau untuk ada anak di desa itu yang pintar, TPL memberikan beasiswa, saya kira itu yang paling bagus. Itu yang perlu digalakkan dari mereka-mereka ini. Dan mereka ini kan banyak sebetulnya yang sudah mereka bantu. Iya.